Halo YouTube, kembali lagi berjumpa di Halawa Channel bersama Leo Halawa di sini. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe ya, like and share, dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus maju memberikan informasi terbaru dan inspiratif. Ya, kali ini kita ulas berita tentang kedatangan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Batam ya, Rabu 1 April 2020. Presiden Joko Widodo tiba di Provinsi Kepulauan Riau sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia bagian Barat. Kedatangan Jokowi ke Kepri dalam rangka kunjungan kerja yang diagendakan untuk meninjau kesiapan rumah sakit darurat penanganan COVID-19 yang berada di Kelurahan Sejantung, Kecamatan Galang, Batam. Seperti dilansir dari laman presiden.go.id hari ini, Jokowi hanya memiliki satu agenda di Kepri, yakni hanya peninjauan rumah sakit darurat penanganan COVID-19 di Pulau Galang. Sekarang kita mendengarkan paparan dari Bapak Presiden. Memang kita rencanakan dan kita siapkan. Kita berharap tidak terjadi, tapi paling tidak kita siap. Wisma Atlet kita siapkan 2.400 bed siap, tetapi alhamdulillah sampai saat ini baru digunakan 400. Di sini juga sama, 360 bed, dan untuk isolasi 20 yang ICU, 30 yang non ICU. Kita harapkan ini nggak dipakai, tapi kita siapkan, kita siap. Sejak awal saya sampaikan ini dibangun memang untuk menyiapkan itu. Kita harapkan nggak dipakai. Nah, nanti kalau sudah semuanya selesai, baru ini akan kita alihkan kepada penggunaan yang lain. Rencananya memang untuk rumah sakit, penyakit-penyakit menular, dan riset penyakit dan rumah sakit penyakit menular. Kita harapkan ini nggak dipakai. Kita berharap ini tidak dipakai. Tapi kita juga harus tahu bahwa sekarang ini setiap hari ada mobilitas tenaga kerja Indonesia yang dari Malaysia pulang mudik. Ini harus dikontrol, harus kurangi itu, kunci tangan kita, sehingga penularannya akan betul-betul bisa dicegah. Karena dari pengalaman 202 negara yang telah membuat policy kita pelajari, semuanya ada plus dan minusnya. Dan tentu saja kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita, baik kondisi geografis, demografi, karakter budaya, kedisiplinan kita, dan juga kemampuan fiskal kita. Siswanto dari CNN Indonesia, Pak Presiden. Mohon izin, mungkin kami dari daerah ingin kepastian terkait fasilitas operasional observasi dan karantina ini, kapan pastinya dioperasikan? Terima kasih, Pak Presiden. Ini maksimal Senin sudah bisa dioperasikan. Memang ada keterlambatan kemarin 3 hari 4 hari karena ada transportasi untuk bahan-bahan material yang terkendala karena cuaca. Pak Andi, Pak, dari RRI, Bapak setelah melakukan peninjauan kemudian melihat langsung kondisi di sini, bagaimana tanggapan Bapak, Pak? Kemudian untuk pemanfaatan rumah sakit ini sendiri, nantinya apakah akan jadi alternatif jika ada terjadi pembeludakan begitu pasien? Daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing, tetapi sekali lagi tidak dalam bentuk keputusan-keputusan besar, misalnya karantina wilayah dalam cakupan yang gede, atau yang sering dipakai lockdown. Lockdown itu apa sih? Karena kita harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah.
transportasi semuanya berhenti, baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Jadi kalau kita semuanya disiplin melakukan itu, jaga jarak aman, cuci tangan setiap habis kegiatan, jangan pegang hidung, mulut, atau mata, kurangi itu, kunci tangan kita, sehingga penularannya akan betul-betul bisa dicegah. Karena dari membuat acara sendiri-sendiri, sehingga tidak kita di dalam pemerintahan tidak berada pada satu garis visi yang sama. Karena ini yang paling penting menurut saya, bagaimana kerjasama antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah, dari yang paling atas presiden sampai nanti di kepala desa. Ini penting sekali karena menyangkut nanti orang yang mudik, yang kemudian di desanya mestinya ada isolasi mandiri. Kepala desanya bisa menyelenggarakan itu meskipun hanya 1 orang atau 2 orang, tapi bisa menyelenggarakan itu. Tetapi juga di desa juga mampu menyiapkan jaring pengaman sosial, perlindungan sosial, bantuan sosial bagi mereka. Sehingga ini memang bekerja dari pucuk paling atas sampai yang berada di paling bawah. Pegangannya satu undang-undang. Langkahnya. Saya kira sampai saat ini belum ada yang berbeda. Dan kita harapkan tidak ada yang berbeda. Bahwa ada pembatasan sosial, ada pembatasan lalu lintas. Saya kira itu pembatasan yang wajar bahwa daerah juga ingin mengontrol daerahnya masing-masing. Tetapi sekali lagi, mudik ini harus dikontrol, harus diawasi, harus dicek, sehingga betul-betul semuanya pada keadaan bersih dan tidak membawa corona masuk ke desa. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Ayo kita ikutin aja, kalau mau buat rekod aja. Sana pasti putuskan. Koordinasi dulu Bang sama studio, takutnya masih dipakai. Kondisi di grup gimana?